Nama saya Lukas Berger. Saya berusia 38 tahun. Saya lahir dan besar di pegunungan Swiss, di desa kecil dekat Zermatt. Sejak kecil, saya sudah mendengar cerita tentang Matterhorn dari kakek saya. Kini, gunung itu seperti rumah kedua bagi saya. Saya adalah pendaki gunung profesional. Sudah 5 dari 7 puncak tertinggi di setiap benua saya selesaikan. Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus. Semuanya sudah saya taklukkan. Tinggal 2 lagi. Vinson di Antartika dan Puncak Jaya di Papua, Indonesia. Banyak orang bilang Puncak Jaya adalah yang paling sulit di antara keduanya. Bagi saya hanya ingin cepat selesai. Saya tidak suka Indonesia. Bukan karena saya pernah ke sana, saya belum pernah. Tapi saya sudah membaca cukup banyak. Papua itu daerah terpencil, infrastruktur buruk, birokrasi lambat, keamanan tidak terjamin. Dan yang paling membuat saya kesal, gunung tertinggi di Oseania itu sebenarnya hanya batu basah di tengah hutan panas. Bukan gunung salju sejati seperti di Alpen atau Himalaya. Saya pernah melihat foto-foto lama Puncak Jaya dari tahun 1960-an. Ada salju tebal di puncak. Sekarang, hampir habis. Orang bilang karena pemanasan global. Saya setuju. Tapi itu juga berarti Puncak Jaya sudah kehilangan jiwanya. Salju abadi di Hatulistiwa? Itu dongeng. Sekarang hanya batu kapur licin, hujan deras, dan lumpur setinggi lutut. Saya tidak mengerti kenapa masih disebut Seven Summits. Bagi saya, ini hanya formalitas. Tapi sponsor saya bersikeras. Mereka ingin logo perusahaan terpampang di puncak Oceania. Kontraknya jelas. Selesaikan sebelum akhir tahun ini, atau dukungan finansial dipotong separuh. Saya tidak punya pilihan. Jadi, saya memesan tiket ke Timika. Pesawat mendarat di bandara kecil itu sore hari. Udara langsung menempel di kulit seperti selimut basah. Panas. Lembab. Bau tanah dan bahan bakar pesawat bercampur. Saya menarik napas dalam-dalam, tapi malah terbatuk. Ini baru permulaan. Gumam saya dalam hati. Di luar terminal, seorang pria bertubuh kekar menunggu dengan papan nama. Lukas Berger, Expedition Carstens. Namanya Pak Yali. Dia mengenakan kaos lengan pendek dan celana kargo lusuh. Senyumnya lebar. Terlalu lebar menurut saya. "Selamat datang di Timika, Pak Lukas," katanya sambil mengulurkan tangan. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan. Saya jabat tangannya sebentar. "Terima kasih. Kapan kita mulai?" tanya saya langsung. Saya ingin cepat. Semakin cepat selesai, semakin baik. Pak Yali tertawa pelan. "Besok pagi kita ke desa Swanggama dulu. Istirahat malam ini. Besok kita urus surat izin dan porter." Saya mengerutkan kening. "Surat izin? Bukankah sudah diurus agen saya?" "Sudah, tapi harus dicek ulang di kantor polisi. Prosedur standar." Saya menghela napas panjang. Ini yang saya benci. Birokrasi. Di Alpen, saya tinggal datang, daftar, naik. Di sini, semua lambat. Saya menatap jam tangan. Sudah hampir jam 6 sore. "Baiklah, ayo ke penginapan." Kami naik mobil pickup tua. Jalan berlubang, debu beterbangan. Setiap beberapa menit, mobil berhenti karena anak kecil melintas atau motor lewat sembarangan. Saya memejamkan mata. Ini akan lama, pikir saya. Penginapan sederhana. Kamar kecil, kipas angin berisik, kasur tipis. Saya mandi air dingin. Airnya berbau besi. Saya menggosok badan keras-keras, seolah bisa membersihkan rasa tidak nyaman ini. Malam itu saya duduk di teras sambil minum air mineral. Langit gelap. Bintang-bintang terang sekali. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar. Saya mendengarkan. Aneh. Suara itu lembut, tapi kuat. Seperti denyut jantung tanah. Pak Yali muncul membawa 2 gelas kopi hitam. Dia duduk di sebelah saya tanpa diminta. "Kopi Papua," katanya sambil menyodorkan 1 gelas.
Coba, rasanya beda. Saya menerima gelas itu. Aroma kopinya kuat, sedikit asam. Saya menyesap. Panas membakar lidah. Tapi setelah itu ada rasa manis yang aneh di ujung tenggorokan. Bagus, kata saya singkat. Tidak ingin terlalu ramah. Dia tersenyum lagi. Besok kita mulai pagi-pagi. Jalan ke base camp butuh 2 hari trekking. Hutan lebat, banyak lumpur. Bapak siap? Saya sudah mendaki Everest. Lumpur bukan masalah. Dia mengangguk pelan. Matanya menatap ke langit. Everest tinggi, dingin. Tapi di sini beda. Gunung kami hidup. Dia bernapas. Dia bicara lewat angin, lewat hujan, lewat kabut. Saya hampir tertawa. Bicara seperti orang primitif. Gunung adalah batu dan es, bukan makhluk hidup. Tapi saya diam saja. Malam itu terasa panjang. Kipas angin terus berderit. Saya berbaring di kasur tipis. Bau lembab menempel di selimut. Saya memejamkan mata. Besok kita mulai. Cepat selesai, cepat pulang. Aku tidak tahu saat itu bahwa gunung yang kusebut batu basah ini akan mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah kukira sebelumnya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya terbit. Langit masih abu-abu. Udara dingin menusuk tulang. Aneh untuk daerah tropis. Saya bangun jam 4 pagi. Pak Yali sudah menunggu di depan penginapan dengan 2 porter muda. Mereka membawa karung besar berisi peralatan. Kita berangkat sekarang, kata Pak Yali pelan. Suaranya tenang, tidak terburu-buru. Saya mengangguk. Tas punggung saya sudah siap. Beratnya sekitar 20 kilogram. Biasa bagi saya. Di Alpen saya sering bawa lebih berat. Kami naik mobil lagi, kali ini ke arah pegunungan. Jalan semakin buruk, berlubang, berbatu. Kadang mobil miring, hampir terbalik. Saya pegang erat pegangan. Dalam hati saya menggerutu. Kenapa tidak ada jalan layak di sini? Setelah 1 jam, mobil berhenti di pinggir jalan tanah. Di depan kami terbentang hutan lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang. Daun-daun basah meneteskan air. Bau tanah basah dan lumut menusuk hidung. Ini mulai trekking, kata Pak Yali. Dia menunjuk jalur sempit yang hampir tertutup rumput. Saya melangkah pertama. Sepatu saya langsung tenggelam di lumpur. Setiap langkah terasa berat. Air masuk ke dalam sepatu. Dingin. Lengket. Kita jalan pelan saja, kata Pak Yali di belakang. Jangan buru-buru. Gunung tidak lari. Saya tidak menjawab. Saya ingin cepat sampai base camp. Semakin cepat naik, semakin cepat turun. Hutan semakin rapat. Cahaya matahari hanya tembus sedikit. Semuanya hijau gelap. Suara burung bernyanyi aneh. Kadang seperti jeritan, kadang seperti tawa. Saya merinding. Setelah 2 jam berjalan, kaki saya mulai pegal. Lumpur menempel di celana sampai paha. Saya berhenti sejenak. Napas terengah. Pak Yali mendekat. Dia membawa botol air. Minum dulu, Pak Lukas. Saya menerima botol itu. Airnya dingin, segar. Saya minum banyak. Kenapa jalannya begini? Tanya saya. Nada saya agak kesal. Di Swiss, jalur pendakian selalu bersih. Ada tangga kayu, ada tanda petunjuk jelas. Pak Yali tersenyum kecil. Di sini alam yang mengatur. Kami tidak memaksa alam. Kami ikut saja. Saya menggelengkan kepala. Itu alasan untuk tidak membangun infrastruktur yang baik. Dia diam sejenak, lalu berkata pelan. Kalau kami bangun jalan besar, hutan ini akan mati. Sungai akan kotor. Binatang akan pergi. Gunung akan marah. Saya tidak membalas. Dalam hati saya berpikir, omong kosong. Gunung tidak bisa marah. Gunung hanya batu. Kami melanjutkan.
Jalur semakin menanjak. Akar pohon menonjol seperti tangga alami. Saya pegang erat-erat. Kadang tangan saya tergelincir karena lumut licin. Tiba-tiba hujan turun. Bukan gerimis, hujan deras. Air mengguyur dari atas daun-daun. Dalam hitungan detik, saya basah kuyup. Saya mengumpat pelan dalam bahasa Jerman. Verdammt! Pak Yali berhenti. Dia membuka jas hujan dari tasnya. Bukan untuk dirinya, untuk saya. Pakai ini, katanya. Bapak belum biasa hujan di sini. Saya ragu, tapi akhirnya saya pakai. Jas itu longgar, bau karet tua. Tapi setidaknya air tidak langsung masuk ke badan. Kami terus jalan di bawah hujan. Lumpur semakin dalam. Setiap langkah terasa seperti menarik kaki dari genangan lumpur hidup. Setelah 4 jam, kami sampai di sebuah sungai kecil. Airnya keruh, mengalir deras. Tidak ada jembatan. Bagaimana kita lewat? Tanya saya. Pak Yali menunjuk sebuah pohon tumbang yang melintang di atas sungai. Batangnya licin, basah. Kita lewat sini, pelan-pelan. Saya menatap batang itu. Jantung saya berdegup kencang. Di Alpen, saya biasa memanjat tebing es. Tapi ini beda. Ini licin. Tidak ada pengaman. Pak Yali melangkah pertama. Kakinya mantap. Dia menyeberang dengan tenang. Seperti berjalan di trotoar. Saya mengikuti. Tangan saya memegang erat akar yang menjuntai. Kaki saya gemetar. 1 langkah, 2 langkah. Air di bawah berdesir keras. Tiba-tiba, kaki saya tergelincir. Saya hampir jatuh. Tapi Pak Yali langsung meraih lengan saya dari seberang. Tenang, katanya. Suaranya tetap pelan. Pegang erat. Saya tarik. Dia menarik saya dengan kuat. Tubuh saya mendarat di tanah seberang. Napas saya tersengal. Terima kasih, gumam saya. Suara saya kecil. Dia hanya mengangguk, tidak bilang apa-apa, tidak sombong, tidak mengejek. Kami melanjutkan. Hujan mulai reda. Kabut tipis muncul di antara pohon-pohon. Cahaya matahari sore menyelinap. Semuanya berwarna emas lembut. Saya diam-diam memperhatikan Pak Yali. Dia berjalan di depan. Langkahnya pasti, tidak pernah tergesa. Kadang dia berhenti, mendengar suara angin, lalu mengubah arah sedikit. Kenapa berhenti? Tanya saya. Ada ular di depan, lebih baik lewat samping. Saya terkejut. Saya tidak mendengar apa-apa, tapi dia tahu. Malam mulai turun ketika kami sampai di pos pertama. Sebuah pondok kayu kecil. Atap daun rumbia. Di dalam ada api unggun kecil. Para porter sudah menyiapkan tenda. Makan malam sederhana. Nasi, ikan asap, sayur daun singkong. Saya duduk di dekat api. Badan pegal. Kaki lecet. Tapi anehnya, saya tidak terlalu kesal. Pak Yali duduk di seberang. Dia mengaduk api dengan kayu. Hari ini lumayan, katanya. Besok lebih berat, banyak tanjakan. Saya mengangguk. Saya siap. Dia menatap saya. Matanya tenang. Bapak pendaki hebat. Tapi di sini, gunung yang memilih siapa boleh naik. Saya hampir tertawa. Lagi-lagi omong kosong mistis. Tapi malam itu, ketika saya berbaring di tenda, mendengar suara hujan tipis di atap daun, saya tiba-tiba berpikir, mungkin ada sesuatu di sini yang belum saya pahami. Pagi kedua di hutan terasa lebih berat. Kabut tebal menyelimuti segalanya. Saya bangun dengan badan kaku. Otot-otot paha terasa seperti ditarik kawat. Luka lecet di kaki mulai perih saat disentuh sepatu. Pak Yali sudah bangun lebih dulu.
Dia sedang memeriksa tali pengaman porter. Gerakannya lambat tapi pasti. Seperti orang yang sudah melakukan hal ini ribuan kali. "Kita lanjut hari ini sampai base camp," katanya, sambil menyerahkan secangkir kopi hitam panas. Aroma kopinya lagi-lagi kuat, sedikit pahit, tapi menghangatkan dada. Saya menyesap pelan. "Berapa jam lagi?" tanya saya. Suara saya serak karena kurang tidur. 6-8 jam, tergantung cuaca." Dia menatap langit yang masih gelap. "Kalau hujan lagi, mungkin lebih lama." Saya menghela napas. Di pikiran saya, pendakian seharusnya seperti di Alpen. Jalur terukur, waktu terprediksi, risiko terkendali. Di sini semuanya terasa acak. Kami berangkat saat matahari baru muncul samar di balik kabut. Jalur semakin curam. Tanah berubah menjadi batu kapur tajam. Setiap langkah harus hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa membuat kaki tergelincir. Saya berjalan di depan, ingin membuktikan bahwa saya masih kuat. Tapi napas mulai tersengal. Udara lembab membuat paru-paru terasa berat. Di belakang, Pak Yali berbicara pelan dengan porter. Mereka tertawa kecil sesekali. Saya tidak mengerti bahasa mereka, tapi nada suaranya tenang. Tidak ada kekhawatiran. Tiba-tiba jalur menghilang. Di depan hanya tebing batu vertikal setinggi 10 meter. Tidak ada tangga, tidak ada pegangan besi. Saya berhenti. Jantung berdegup kencang. Pak Yali mendekat. Dia memeriksa tebing itu sebentar, lalu mengeluarkan tali dari tas. "Kita pasang fixed rope," katanya. Dia mengikat tali ke pohon besar di atas. Gerakannya cepat dan rapi, seperti sudah hafal setiap inci batu ini. Saya memperhatikan. Di Alpen, fixed rope biasanya sudah permanen. Di sini mereka pasang sendiri setiap ekspedisi, dan lepas lagi setelah turun, agar tidak merusak alam. "Kenapa tidak biarkan permanen?" tanya saya. Nada saya masih agak sinis. "Kalau permanen, tali akan rusak batu. Batu akan retak. Hujan deras akan mempercepat erosi. Gunung ini rapuh." Saya diam. Untuk pertama kalinya, argumennya masuk akal. Saya tidak bisa membantah. Dia menyerahkan tali kepada saya. "Bapak naik dulu, saya amankan dari bawah." Saya memegang tali, mulai memanjat. Batu kapur tajam menggores telapak tangan. Darah menetes pelan. Tapi saya terus naik. Di atas, saya menoleh ke bawah. Pak Yali berdiri tenang. Matanya mengikuti setiap gerakan saya. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya pengawasan yang sunyi. Saat saya sampai atas, napas saya terengah. Tangan gemetar. Tapi ada rasa bangga kecil di dada. Porter naik satu persatu. Pak Yali naik terakhir. Dia naik tanpa tali. Hanya dengan tangan kosong dan kaki mantap. Seperti kucing gunung. Saya menatapnya. "Kenapa Bapak tidak pakai tali?" tanya saya. Dia tersenyum tipis. "Saya sudah tahu jalannya. Dan kalau jatuh, ya sudah. Tapi saya jarang jatuh." Saya tidak tahu harus bilang apa. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Tapi saya cepat-cepat menepisnya. Kami melanjutkan. Hutan mulai menipis. Pohon-pohon lebih pendek. Angin dingin mulai terasa. Tiba-tiba, di kejauhan, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Salju. Bukan banyak, hanya lapisan tipis di puncak-puncak batu. Putih. Berkilau di bawah sinar matahari sore. Saya menatap lama. Aku kira salju sudah habis. Gumam saya. Pak Yali berdiri di samping saya. Masih ada sedikit, di lembah-lembah tersembunyi. Gunung ini melindunginya. Saya diam. Motif salju yang saya anggap sudah mati, ternyata masih bernapas. Malam itu kami sampai di base camp. Ketinggian sekitar 4.000 meter. Udara dingin menusuk. Saya menggigil meski sudah pakai jaket tebal. Api unggun menyala kecil.
Kami duduk melingkar. Makan malam lagi. Nasi hangat, ikan sungai bakar, dan sayur pahit. Pak Yali mengambil sepotong ikan. Dia meletakkannya di daun pisang, lalu menyodorkan ke saya. Makan banyak, besok summit push. Butuh tenaga. Saya mengambilnya. Rasa ikannya gurih. Asap kayu bakar menempel di lidah. Malam semakin larut. Bintang-bintang terang sekali. Tidak ada polusi cahaya. Langit seperti lautan hitam penuh berlian. Saya berbaring di tenda. Mendengar angin bertiup pelan di antara batu. Suara itu seperti bisikan. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya cari di sini? Bukan hanya puncak. Bukan hanya tanda centang di daftar Seven Summits. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai menggelitik hati saya. Tapi saya belum siap mengakuinya. Pagi summit push tiba lebih cepat dari yang saya kira. Jam 3 dini hari. Alarm berdering pelan di tenda. Saya membuka mata. Udara dingin menusuk hidung. Napas saya membentuk uap putih di depan wajah. Pak Yali sudah di luar. Dia sedang memeriksa tali dan krampon. Cahaya senter kepalanya menyapu batu-batu di sekitar. Suara angin pelan bersiul di antara tebing. Kita mulai sekarang, katanya saat saya keluar tenda. Puncak masih jauh, tapi kalau lambat, kabut akan datang. Saya mengangguk. Tubuh terasa berat, tapi adrenalin mulai mengalir. Ini yang saya tunggu-tunggu. Puncak, tanda centang terakhir. Kami bergerak dalam kegelapan. Hanya cahaya senter yang menerangi jalur. Batu kapur licin di bawah sepatu. Setiap langkah harus dihitung. Satu kesalahan bisa tergelincir puluhan meter. Salju tipis mulai terlihat lebih banyak. Bukan salju tebal seperti di Himalaya. Hanya lapisan tipis yang menempel di celah-celah batu. Dinginnya menusuk telapak tangan saat saya pegang batu. Saya berjalan di depan, ingin membuktikan diri. Kaki saya mantap, napas teratur. Saya sudah terbiasa dengan ketinggian. Tapi tiba-tiba angin berubah. Lebih kencang, lebih dingin. Kabut mulai turun dari atas. Pak Yali berhenti. Dia mendongak. Hidungnya mengendus udara seperti binatang liar. Kita istirahat sebentar, katanya. Kabut datang cepat. Saya mengerutkan kening. Kita sudah dekat puncak, kenapa berhenti? Kalau kabut tebal, visibilitas 0. Kita bisa salah arah. Tebing di sini curam. Saya hampir membantah. Di Alpen, saya sering mendaki dalam kabut. Saya punya GPS. Saya punya kompas, saya punya pengalaman. Tapi saya diam saja. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat saya ragu. Kami duduk di balik batu besar. Angin menderu. Kabut semakin tebal. Dalam hitungan menit, saya hampir tidak bisa melihat tangan sendiri di depan wajah. Pak Yali diam. Dia tidak bicara. Hanya mendengarkan angin. Kadang menutup mata. Seperti sedang berdoa. Saya mulai gelisah. Waktu berlalu. Saya menatap jam. Sudah hampir 1 jam kami diam di sini. Pak Yali, panggil saya pelan. Kita lanjut saja. Saya bisa pakai GPS. Dia membuka mata, menatap saya. GPS bagus, tapi di sini gunung yang bicara lebih jelas. Saya hampir tertawa. Lagi-lagi omong kosong. Tapi saya tidak bilang apa-apa. Akhirnya kabut mulai menipis sedikit. Pak Yali berdiri. Kita lanjut. Pelan saja. Kami bergerak lagi. Jalur semakin sempit. Di kiri dan kanan jurang dalam. 1 langkah salah, habis sudah. Saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kepala pusing ringan. Napas lebih berat. Mungkin ketinggian. Atau mungkin karena lembab yang tidak biasa. Tiba-tiba saya melihat puncak di depan.
Bukan puncak tinggi menjulang, hanya tonjolan batu besar. Di atasnya ada tiang bendera kecil yang robek-robek. Itu dia, Puncak Jaya. Saya mempercepat langkah. Jantung berdegup kencang. Ini akhirnya. Saya sampai lebih dulu. Berdiri di puncak. Angin menerpa wajah. Dingin. Tapi tidak sedingin Everest. Saya mengeluarkan bendera kecil sponsor dari tas. Memasangnya di tiang. Foto diri. 1, 2, 3. Selesai. Tapi anehnya, tidak ada rasa puas yang besar. Hanya lega. Lega karena selesai. Pak Yali naik belakangan. Dia tidak buru-buru. Sampai di puncak, dia hanya berdiri diam, menatap ke bawah, ke lembah yang tertutup kabut. "Selamat Pak Lukas," katanya pelan. "Sudah selesai Seven Summits." Saya mengangguk. "Terima kasih." Dia tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah batu kecil berwarna putih keabu-abuan. Dia meletakkannya di tanah, lalu berlutut sebentar. Saya memperhatikan. "Apa itu?" tanya saya. "Doa untuk gunung," jawabnya singkat. "Terima kasih sudah izinkan kami naik, dan minta maaf kalau kami mengganggu." Saya diam. Tidak tahu harus bilang apa. Kami mulai turun. Kabut masih tipis, tapi angin semakin kencang. Saya berjalan lebih cepat. Ingin cepat sampai base camp. Ingin mandi. Ingin tidur nyenyak. Tapi tiba-tiba langkah saya terlalu cepat. Kaki tergelincir di batu basah. Tubuh miring. Tangan mencoba pegang batu. Tapi batu itu lepas. Saya jatuh. Tubuh berguling. Rasa sakit di pergelangan kaki. Lalu kepala membentur batu. Semuanya gelap sejenak. Ketika saya sadar, Pak Yali sudah di samping saya. Dia memegang kepala saya. Jari-jarinya memeriksa luka. "Jangan gerak dulu," katanya tenang. "Luka di kepala. Berdarah sedikit." Saya mencoba bangun, tapi kaki kanan terasa seperti dipatahkan. Sakit luar biasa. "Tidak bisa jalan," gumam saya. Pak Yali mengangguk. Dia memanggil porter. Mereka berbicara cepat dalam bahasa lokal. Saya panik dalam hati. Ini tidak boleh terjadi. Saya tidak pernah butuh bantuan orang lain. Saya selalu mandiri. Tapi sekarang, saya tergeletak di batu dingin. Tidak bisa bergerak. Pak Yali menatap saya. Matanya tenang. Tidak ada rasa kasihan. Hanya fokus. "Kita bawa Bapak turun. Pelan-pelan." Saya menggeleng lemah. "Ini tidak mungkin." "Terlalu berat." Dia tersenyum tipis. "Di sini kami biasa bawa orang turun. Bukan pertama kali." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar melihatnya. Bukan sebagai pemandu biasa, tapi sebagai seseorang yang tahu lebih banyak daripada saya. Kabut semakin tebal lagi. Angin menderu keras. Saya merinding. Dan saat itu, saya berpikir, mungkin sejak awal aku yang salah paham. Rasa sakit di kepala seperti palu yang memukul pelan tapi terus-menerus. Perut mual. Pandangan kabur. Saya mencoba membuka mata lebih lebar. Wajah Pak Yali ada di depan saya. Dekat sekali. Matanya fokus. Tidak panik. "Jangan gerak terlalu banyak," katanya pelan. "Darah di kepala sudah berhenti, tapi kaki Bapak bengkak. Mungkin patah kecil." Saya menggigit bibir. Sakit di pergelangan kaki kanan luar biasa. Setiap denyut jantung terasa seperti tusukan jarum panas. Porter berempat sudah berkumpul. Mereka membawa tandu darurat dari bambu dan kain. Sederhana, tapi kokoh.
Saya menatap tandu itu. Ini tidak mungkin, gumam saya. Saya terlalu berat. Kalian tidak bisa bawa saya turun. Pak Yali menggeleng pelan. Kami sudah sering bawa orang turun seperti ini. Bapak bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Saya ingin protes lagi, tapi tenaga habis. Hanya bisa diam. Mereka mengangkat saya dengan hati-hati. 4 orang di 4 sisi tandu. Gerakan mereka selaras, seperti sudah latihan bertahun-tahun. Kabut masih tebal. Angin dingin menusuk tulang. Saya merinding di bawah selimut darurat. Setiap langkah mereka membuat tubuh saya bergoyang pelan. Sakit di kaki bertambah. Tapi saya tahan. Tidak mau menunjukkan kelemahan lagi. Di belakang Pak Yali berjalan sambil memegang tali pengaman. Dia sesekali berhenti, mendengar angin, lalu memberi isyarat tangan. Porter langsung mengubah arah sedikit. Saya memperhatikan dari tandu. Mereka tidak bicara banyak, hanya gerakan kecil, isyarat mata. Seperti mereka punya bahasa sendiri dengan gunung. Setelah 1 jam, kami berhenti di sebuah ceruk batu. Angin lebih kencang di sini. Hujan mulai turun lagi. Gerimis dingin. Pak Yali membuka tasnya, mengeluarkan kain tebal. Dia menyelimuti saya lebih rapat. "Minum ini," katanya sambil menyodorkan botol air campur jahe. "Panas, bantu kurangi sakit." Saya menyesap. Rasa jahe membakar tenggorokan, tapi hangatnya menyebar ke seluruh tubuh. "Kenapa Bapak tidak marah?" tanya saya tiba-tiba. Suara saya lemah. "Karena saya jatuh. Karena saya ceroboh." Dia tersenyum tipis. "Marah tidak ubah apa-apa. Gunung sudah beri pelajaran. Sekarang kita belajar darinya." Saya diam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Hujan semakin deras. Air mengalir di batu. Suara gemuruh kecil dari jurang di bawah. Porter mulai bergerak lagi. Langkah mereka tetap mantap, meski tanah licin, meski beban berat. Saya merasa malu. Saya yang menganggap mereka kurang profesional. Saya yang mengira diri lebih hebat. Kini saya bergantung sepenuhnya pada mereka. Malam mulai turun. Kegelapan pekat. Hanya cahaya senter yang menyala redup. Kami sampai di sebuah gua kecil. Cukup untuk berteduh. Api unggun dinyalakan cepat. Asap kayu basah mengepul. Bau harum kayu bakar campur lumut. Pak Yali duduk di samping saya. Dia memeriksa kaki saya lagi. Jarinya lembut, tidak kasar. "Bengkaknya tidak bertambah parah," katanya. "Besok pagi kita lanjut ke desa. Di sana ada dokter." Saya menatap api. Nyala api memantul di matanya. "Pak Yali," panggil saya pelan. "Kenapa Bapak tetap tenang?" "Kalau saya yang jadi pemandu, saya pasti panik." Dia tertawa kecil. Suara tawanya lembut, tercampur suara hujan di luar gua. "Karena saya tahu gunung ini. Saya lahir di kaki gunung ini. Ayah saya, kakek saya juga. Kami tidak melawan gunung. Kami bicara dengannya." Saya diam lama, hanya mendengar suara kayu berderit di api. Malam itu saya tidak bisa tidur nyenyak. Sakit di kaki terus datang. Tapi yang lebih sakit adalah pikiran. Saya ingat semua keluhan saya sejak awal. Birokrasi lambat, jalan buruk, hutan kotor, orang-orang yang saya anggap primitif. Kini semuanya terasa berbeda. Mereka tidak lambat, mereka hati-hati. Mereka tidak kotor. Mereka hidup selaras dengan alam. Dan saya yang terburu-buru. Saya yang sombong. Pagi harinya kabut mulai hilang. Matahari terbit samar di balik awan. Cahaya keemasan menyelinap ke gua. Porter mengangkat tandu lagi. Kami turun pelan, langkah demi langkah.
Saya menatap punggung Pak Yali di depan. Dia berjalan sambil memegang tali. Sesekali menoleh ke belakang, memastikan saya baik-baik saja. Dan saat itu, untuk pertama kalinya saya berpikir, mungkin aku perlu belajar lebih banyak dari orang-orang ini. Bukan hanya tentang mendaki gunung, tapi tentang hidup. Turun dari gua itu terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap ayunan tandu membuat tulang kaki saya berdenyut sakit. Hujan masih gerimis. Air menetes dari daun-daun ke wajah saya. Dingin. Lengket. Porter bergerak tanpa keluhan. Napas mereka teratur. Langkah kaki mereka mantap di tanah licin. Kadang salah satu dari mereka tersandung akar, tapi tandu tidak pernah miring. Mereka saling menyangga dengan bahu. Pak Yali berjalan di depan. Dia memimpin jalur. Kadang berhenti, mendengarkan suara air sungai di kejauhan, lalu mengubah arah kecil, menghindari genangan lumpur yang dalam. Saya diam saja. Tidak ada tenaga untuk bicara. Hanya bisa menatap punggungnya. Kaosnya basah kuyup, tapi posturnya tetap tegak. Setelah beberapa jam, kami sampai di sungai yang lebih besar. Airnya keruh, menggelegak deras. Tidak ada pohon tumbang untuk menyeberang kali ini. Pak Yali berlutut di tepi sungai. Dia memasukkan tangan ke air, meraba dasar, lalu mengangguk pada Porter. Mereka akan bawa Bapak lewat bahu, katanya. Saya ikut di belakang, pegang erat leher mereka. Saya menatap air yang mengalir kencang. Jantung saya berdegup keras. Kalau jatuh, tanya saya pelan. Dia menatap saya. Matanya tenang seperti air danau. Tidak akan jatuh. Kami sudah tahu arusnya. Dua porter mengangkat saya dari tandu. Satu di depan, satu di belakang. Mereka menggendong saya seperti anak kecil. Tangan saya melingkar di leher mereka. Bau keringat campur tanah tercium dekat. Mereka melangkah masuk ke sungai. Air naik sampai pinggang. Arus menarik kuat. Saya merasakan tarikan itu di tubuh. Tapi Porter tetap maju. Langkah demi langkah. Mereka saling berpegangan tangan. Di tengah sungai, arus lebih ganas. Air menyentuh dada saya. Dingin menusuk sampai tulang. Saya menutup mata. Takut. Tapi mereka terus bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada panik. Hanya napas berat dan langkah pasti. Akhirnya, kami sampai di seberang. Mereka menurunkan saya pelan ke tanah. Saya gemetar. Bukan karena dingin saja, tapi karena sesuatu yang lain. Pak Yali mendekat. Dia mengeringkan wajah saya dengan kain bersih. Gerakannya lembut, seperti ayah kepada anak. Sudah lewat, katanya singkat. Bagian tersulit sudah selesai. Saya menatapnya lama. Kenapa kalian lakukan ini? Tanya saya. Untuk orang asing seperti saya, yang tadinya meremehkan kalian. Dia duduk di batu sebelah saya, menatap sungai yang masih menggelegak. Karena Bapak manusia, sama seperti kami. Gunung ini milik semua orang. Bukan hanya milik Papua. Bukan hanya milik orang barat. Saya diam. Kata-katanya sederhana, tapi berat. Malam itu kami sampai di desa Suanggama. Rumah-rumah kayu berdiri di lereng. Lampu minyak menyala redup di teras. Anak-anak berlari mendekat. Mereka menatap saya dengan mata besar. Penuh rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Seorang wanita tua keluar dari rumah. Dia membawa daun-daun hijau dan ramuan. Tanpa banyak bicara, dia memeriksa kaki saya. Jarinya menekan pelan. Saya meringis. Patah kecil, katanya dalam bahasa Indonesia yang pelan. Akan sembuh, tapi harus istirahat. Mereka membawa saya masuk rumah sederhana. Lantai anyaman bambu. Bau kayu bakar dan daun obat tercium kuat. Malam itu saya berbaring di tikar. Kaki dibalut ramuan hangat. Rasa sakit mulai reda sedikit. Pak Yali duduk di luar pintu.
Dia merokok rokok daun. Asapnya melayang pelan ke langit gelap. Saya memanggilnya pelan. "Pak Yali." Dia menoleh. "Ya, Pak Lukas." "Terima kasih," kata saya. Suara saya serak. Bukan hanya karena menyelamatkan saya, tapi karena mengajarkan saya sesuatu. Dia tersenyum kecil. Tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Malam semakin larut. Suara jangkrik bernyanyi di luar. Angin malam membawa aroma tanah basah. Saya menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak tiba di sini, saya merasa tenang. Bukan karena kaki mulai sembuh, tapi karena sesuatu di dalam dada mulai berubah. Saya mulai mengerti. Indonesia bukan hanya tentang kekacauan atau keterlambatan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan jam tangan atau peta GPS. Sesuatu yang hidup dan bernapas bersama gunung. Hari-hari di desa Swanggama berlalu pelan, seperti air sungai yang mengalir tanpa tergesa. Kaki saya masih dibalut daun obat. Bengkaknya mulai surut, tapi rasa nyeri masih datang setiap malam. Seperti pengingat bahwa saya bukan lagi penguasa gunung. Warga desa ramah. Mereka tidak banyak bertanya, hanya membawa makanan. Nasi hangat dibungkus daun pisang. Ikan sungai dibakar di atas api kecil. Sayur pahit yang mereka sebut daun singkong. Rasa pahitnya aneh di lidah. Tapi setelah beberapa suap, terasa menyegarkan. Anak-anak sering datang. Mereka duduk di teras, menatap saya dengan mata besar. Kadang menyentuh jaket tebal saya, seolah kain itu dari dunia lain. Satu anak laki-laki kecil bernama Timo. Usianya mungkin 8 tahun. Rambutnya keriting. Kulitnya gelap terbakar matahari. Dia suka duduk di samping saya. Tidak bicara banyak, hanya menggambar di tanah dengan ranting. Suatu sore Timo menggambar gunung. Bentuknya sederhana, puncak runcing. Di atasnya ada titik-titik putih kecil. Salju. Saya menunjuk gambar itu. "Itu puncak Jaya?" tanya saya pelan. Dia mengangguk cepat. "Lalu ini apa?" Saya tunjuk titik putih. "Salju," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang masih kaku. "Gunung punya salju, meski kecil, tapi tetap ada." Saya tersenyum tipis. Anak kecil ini bicara seperti orang dewasa, tentang sesuatu yang saya anggap sudah hilang. Malam itu Pak Yali datang lagi. Dia membawa mangkuk sup ikan panas. Aroma jahe dan daun kemangi tercium kuat. "Kita bicara sebentar," katanya sambil duduk di lantai anyaman. Saya mengangguk. Badan saya masih lemah, tapi pikiran mulai jernih. "Bapak sudah lihat sendiri," katanya pelan. "Gunung ini bukan batu mati. Dia hidup. Dia bernapas lewat hutan, lewat sungai, lewat salju kecil yang tersisa." Saya menatap api kecil di tungku. Nyala api memantul di matanya. "Saya dulu pikir salju di sini hanya dongeng," kata saya. "Karena pemanasan global, karena manusia. Saya pikir sudah habis." Pak Yali menggeleng pelan. "Salju masih ada. Karena kami jaga. Kami tidak potong hutan sembarangan. Kami tidak buang sampah di sungai. Kami ajar anak-anak hormati gunung." Saya diam. Ingat semua keluhan saya di awal. Jalan buruk, prosedur lambat, hutan lembab dan kotor. Kini semuanya terasa berbeda. Jalan buruk karena mereka tidak mau hancurkan hutan. Prosedur lambat karena mereka hormati aturan alam. Hutan lembab karena itu rumah bagi ribuan makhluk. "Saya salah," gumam saya. Suara saya hampir tidak terdengar. Pak Yali tidak menjawab langsung. Dia hanya mengaduk api. Kayu berderit pelan. "Semua orang pernah salah," katanya akhirnya. Yang penting, sekarang Bapak tahu. Malam semakin dalam.
Suara jangkrik bernyanyi di luar. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun obat. Saya berbaring di tikar. Kaki masih sakit. Tapi hati terasa lebih ringan. Besok saya akan pulang. Ke Swiss. Ke pegunungan yang dingin dan teratur. Ke hidup yang saya anggap sempurna. Tapi saya tahu, sesuatu sudah berubah di dalam diri saya. Saya tidak lagi melihat Indonesia sebagai tempat kacau. Saya melihatnya sebagai tempat yang hidup. Tempat yang mengajarkan ketika saya jatuh. Tempat yang menyelamatkan ketika saya sombong. Pagi harinya, Timo datang lagi. Dia membawa sepotong batu kecil, putih keabu-abuan, seperti salju yang membeku. "Ini untuk Bapak," katanya sambil menyodorkan batu itu. "Dari puncak, supaya Bapak ingat." Saya menerima batu itu, dingin di telapak tangan. Saya memegangnya erat. "Terima kasih, Timo," kata saya. Suara saya bergetar sedikit. Dia tersenyum lebar, lalu berlari pergi, meninggalkan saya dengan batu kecil itu. Saya menatap batu di tangan, motif salju yang dulu saya anggap mati. Kini terasa hidup dan rapuh. Saya sadar, salju itu bukan hanya es. Itu simbol. Simbol bahwa bahkan di tengah panas khatulistiwa ada sesuatu yang dingin, yang bertahan, karena ada orang-orang yang menjaganya. Dan saya hampir menghancurkannya dengan kesombongan saya. Tapi sekarang, saya mulai belajar. Pagi di desa Suanggama terasa berbeda. Udara segar. Bau tanah basah setelah hujan malam. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah daun kelapa. Saya duduk di teras kayu. Kaki masih dibalut kain. Tapi sudah bisa saya gerakan sedikit. Pak Yali datang membawa 2 gelas kopi hitam. Dia duduk di sebelah saya tanpa bicara dulu. Kami diam menatap lembah di bawah. Kabut tipis masih menyelimuti sungai. Suara ayam berkokok samar dari kejauhan. "Saya sudah pesan tiket pulang," kata saya pelan. "Besok sore ke Timika, lalu ke Jakarta, kemudian ke Zurich." Pak Yali mengangguk pelan. "Bagus. Bapak perlu istirahat di rumah." Saya menyesap kopi. Pahit. Hangat. Rasa yang sudah mulai biasa. "Saya pikir saya akan ceritakan ini semua," kata saya. "Bukan hanya tentang puncak. Bukan hanya tentang Seven Summit selesai." Dia menoleh. Matanya bertanya tanpa kata. "Saya akan ceritakan tentang orang-orang di sini," lanjut saya. "Bagaimana kalian menjaga gunung? Bagaimana kalian menyelamatkan orang asing yang sombong seperti saya, tanpa minta imbalan besar?" Pak Yali tersenyum kecil. "Bapak tidak perlu cerita kalau tidak mau. Gunung sudah tahu. Kami sudah tahu." Saya menggeleng. "Bukan untuk kalian. Untuk saya sendiri. Dan mungkin untuk orang lain yang punya pikiran sama seperti saya dulu." Dia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau Bapak cerita, ceritakan yang sebenarnya. Jangan tambah, jangan kurangi. Biarkan orang lihat sendiri." Saya mengangguk. "Ya, yang sebenarnya." Siang itu Timo datang lagi. Dia membawa sebuah gelang anyaman dari rumput kering, warna coklat tua. Sederhana, tapi rapi. "Ini untuk Bapak," katanya sambil menyodorkan gelang itu, "supaya ingat Papua." Saya memakainya di pergelangan tangan kiri. Pas. Hangat dari tangan kecilnya masih terasa. "Terima kasih, Timo," kata saya. "Kamu sudah jadi teman baik." Dia tersenyum lebar, lalu berlari pergi lagi, meninggalkan jejak kecil di tanah basah. Malam terakhir di desa. Api unggun dinyalakan di halaman. Warga desa berkumpul. Ada musik gamelan kecil. Suara logam beradu pelan. Irama lambat. Menembus dada. Saya duduk di kursi kayu.
Kaki diangkat sedikit. Pak Yali duduk di sebelah. Dia tidak bicara banyak, hanya ikut mendengarkan musik. Tiba-tiba seorang tetua desa mendekat. Dia membawa sepotong kain tenun. Motifnya geometris, warna hitam dan merah tua. "Ini untuk tamu kami," katanya sambil menyerahkan kain itu. "Supaya Bapak bawa pulang. Ingat kami." Saya menerimanya dengan kedua tangan. Kainnya kasar, tapi hangat. Bau asap kayu menempel lembut. "Terima kasih banyak," kata saya. Suara saya bergetar. Saya tidak bisa menahan lagi. Air mata jatuh pelan. Bukan karena sakit kaki, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang penuh di dada. Pak Yali menepuk bahu saya pelan. Tidak kata-kata, hanya tepukan kecil. Tapi cukup. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia. Tidak ada mimpi buruk. Hanya suara angin dan gamelan samar di kepala. Pagi berikutnya kami berangkat ke Timika. Porter menggendong saya lagi. Tapi kali ini saya tidak merasa malu. Saya hanya bersyukur. Di mobil pickup tua menuju bandara. Jalan berlubang lagi. Debu beterbangan. Tapi saya tidak menggerutu. Saya menatap keluar jendela. Pohon-pohon tinggi. Sungai mengalir. Gunung di kejauhan. Puncak Jaya tersembunyi di balik awan. Tapi saya tahu dia ada di sana. Dengan salju kecil yang masih bertahan. Saya memegang batu kecil dari Timo di saku. Dingin. Keras. Tapi hidup. Dan saat itu, saya berbisik dalam hati. Mungkin sejak awal, aku yang salah paham. Pesawat lepas landas sore itu. Saya menatap ke bawah. Hutan hijau membentang luas. Sungai seperti urat nadi. Gunung-gunung kecil menjulang. Indonesia. Bukan tempat kacau seperti yang saya pikir. Bukan tempat primitif. Tapi tempat yang mengajarkan ketika saya jatuh. Tempat yang menyelamatkan ketika saya tersesat. Saya menutup mata. Napas panjang. Dan tersenyum kecil. Saya pulang bukan sebagai pemenang Seven Summits, tapi sebagai orang yang baru belajar menang dalam hati. Pesawat mendarat di Zurich malam itu. Udara dingin langsung menyergap begitu pintu terbuka. Saya melangkah keluar dengan kruk di tangan kanan. Kaki masih dibalut perban tebal. Rasa dingin Swiss terasa asing setelah panas lembah Papua. Di bandara istri saya menunggu. Dia berlari mendekat, memeluk saya erat. Bau parfumnya yang biasa tercium lagi. Tapi entah kenapa terasa jauh. "Kau baik-baik saja?" tanyanya sambil menatap kaki saya. Matanya penuh khawatir. "Saya baik," jawab saya pelan. "Tapi ceritanya panjang." Di mobil menuju rumah. Jalan tol bersih. Lampu-lampu terang. Semuanya teratur. Seperti yang selalu saya kenal. Tapi saya diam sepanjang jalan. Tangan kiri memegang batu kecil dari Timo di saku jaket. Jari saya menggosok permukaannya terus-menerus. Dingin. Keras. Tapi tetap ada kehangatan samar. Malam itu di rumah. Saya duduk di sofa dekat perapian. Api kayu bakar berderit pelan. Istri saya membuat teh panas. Dia duduk di sebelah. "Sekarang ceritakan," katanya lembut. Saya menarik napas dalam, lalu mulai bicara. Dari awal. Dari ketidaksukaan saya terhadap Indonesia. Dari keluhan tentang jalan buruk, hujan deras, birokrasi lambat. Dari kesombongan saya yang mengira diri lebih hebat. Saya ceritakan tentang Pak Yali. Cara dia mendengar angin sebelum memutuskan langkah. Cara Porter menggendong saya tanpa keluhan. Cara anak kecil Timo memberi batu salju sebagai kenangan. Saya ceritakan tentang jatuhnya saya. Tentang kepanikan yang datang tiba-tiba. Tentang rasa malu ketika harus bergantung pada orang yang dulu saya remehkan. Istri saya mendengarkan tanpa memotong. Matanya melebar sedikit saat saya cerita tentang salju tipis di puncak.
tentang doa kecil yang Pak Yali lakukan di puncak. Ketika saya selesai, ruangan diam sejenak. Hanya suara kayu berderit di perapian. "Kau berubah," katanya pelan. "Bukan karena gunung." Tapi karena orang-orang di sana. Saya mengangguk. Mungkin sejak awal aku yang salah paham. Dia tersenyum, lalu memegang tangan saya. Jari kami saling menggenggam erat. Beberapa minggu kemudian, kaki saya sudah lebih baik. Saya bisa berjalan tanpa kruk. Tapi saya tidak langsung kembali mendaki. Saya butuh waktu. Suatu malam saya duduk di meja kerja. Laptop terbuka, saya mulai menulis. Bukan laporan ekspedisi biasa. Bukan cerita heroik tentang Cinfuk Puncak. Saya tulis tentang kegagalan. Tentang kesombongan yang hampir membunuh saya. Tentang orang-orang Papua yang menyelamatkan saya dengan tenang. Tentang salju kecil yang bertahan karena mereka menjaganya. Saya kirim tulisan itu ke majalah pendakian terkenal di Eropa. Judulnya sederhana, Puncak Jaya. Bukan tentang salju yang hilang, tapi tentang yang masih bertahan. Beberapa bulan kemudian artikel itu terbit. Banyak yang membaca. Banyak yang mengirim pesan. Ada yang bilang terima kasih. Ada yang bilang mereka terharu. Ada yang bilang mereka ingin ke Papua suatu hari nanti. Saya tidak balas semua pesan, tapi setiap kali membaca, saya ingat batu kecil di meja kerja. Saya pegang lagi. Dinginnya sama, tapi sekarang terasa lebih berat, lebih berarti. Suatu hari saya dapat email dari Pak Yali. Dia kirim foto. Timo berdiri di depan sekolah baru. Sekolah yang dibangun dari donasi setelah artikel saya terbit. Di foto itu, Timo tersenyum lebar. Di tangannya ada buku baru. Di belakangnya, papan nama sekolah. Sekolah Harapan Puncak Jaya. Saya menatap foto itu lama. Air mata jatuh pelan ke keyboard. Saya balas email singkat. Terima kasih Pak Yali. Terima kasih Timo. Saya akan datang lagi suatu hari. Saya tutup laptop. Berdiri di jendela. Menatap pegunungan Swiss yang tertutup salju tebal. Salju di sini banyak. Tebal, dingin. Tapi entah kenapa tidak lagi terasa istimewa seperti dulu. Karena saya tahu ada salju kecil di Khatulistiwa yang bertahan karena orang-orang sederhana yang menjaganya dengan hati. Dan itu jauh lebih berharga. Tahun berlalu sejak saya kembali ke Swiss. Musim dingin datang lagi. Salju tebal menutupi pegunungan. Saya berdiri di balkon rumah. Angin dingin menusuk kulit. Tapi saya tidak menggigil seperti dulu. Di meja kecil ada batu kecil dari Timo. Saya sering memegangnya. Permukaannya sudah halus karena sering disentuh. Batu itu dingin. Tapi setiap kali disentuh, ada kehangatan aneh yang muncul di dada. Saya tidak lagi mendaki gunung tinggi. Bukan karena kaki yang pernah patah, tapi karena saya merasa cukup. 7 Summits sudah selesai. Tapi yang lebih penting, saya sudah menemukan sesuatu yang lebih besar. Saya mulai bekerja sama dengan sebuah yayasan kecil di Swiss. Yayasan yang fokus pada pelestarian gletser di seluruh dunia. Kami tidak hanya bicara tentang es di Alpen atau Himalaya. Kami juga bicara tentang salju kecil di Puncak Jaya. Saya sering mengadakan ceramah. Bukan ceramah besar di aula mewah. Hanya di sekolah-sekolah. Di klub pendaki kecil. Di perpustakaan desa. Saya ceritakan kisah saya. Kisah pendaki sombong yang jatuh. Kisah orang-orang Papua yang mengangkatnya tanpa banyak kata. Kisah salju yang bertahan meski kecil. Anak-anak mendengarkan dengan mata besar. Mereka bertanya hal-hal sederhana. Apakah salju di sana benar-benar ada? Apakah orang Papua takut dingin? Apakah gunung bisa bicara? Saya tersenyum setiap kali mendengar pertanyaan itu. Saya jawab dengan jujur. Salju di sana kecil, tapi dia ada karena orang-orang menjaganya. Gunung tidak bicara dengan suara.
Tapi dia bicara lewat angin, lewat hujan, lewat kabut. Suatu hari saya mendapat undangan dari sebuah konferensi internasional tentang perubahan iklim. Mereka minta saya berbicara tentang gunung tertinggi di Oseania. Saya setuju. Tapi saya minta satu syarat. Saya ingin membawa seseorang dari Papua. Seseorang yang tahu lebih baik daripada saya. Mereka setuju. Dan saya hubungi Pak Yali. Beberapa bulan kemudian, kami bertemu lagi di Bandara Zurich. Dia datang dengan tas kain sederhana, kaos lengan pendek, celana kargo yang sama seperti dulu. Senyumnya masih lebar. "Kita bertemu lagi, Pak Lukas," katanya sambil memeluk saya pelan. Saya memeluknya erat. "Terima kasih sudah datang." Di konferensi itu, saya naik ke panggung pertama. Saya ceritakan kisah saya. Lalu, saya panggil Pak Yali ke panggung. Dia naik dengan langkah tenang. Tidak gugup, tidak sombong, hanya tenang. Dia bicara pelan. Tentang gunung yang dia lahir di kakinya. Tentang salju yang semakin menipis setiap tahun. Tentang anak-anak yang dia ajar untuk menjaga hutan. Tentang doa kecil di puncak setiap kali naik. Ruangan diam. Hanya suara napas orang-orang. Beberapa orang menangis pelan. Setelah selesai, kami turun panggung. Pak Yali menepuk bahu saya. "Terima kasih, Pak Lukas. Kini dunia tahu sedikit tentang gunung kami." Saya menggeleng. "Bukan saya. Kalian yang membuat dunia tahu." Malam itu kami duduk di teras hotel. Angin dingin Swiss bertiup. Pak Yali memakai jaket tebal yang saya pinjamkan. Dia menatap salju yang turun pelan. "Salju di sini indah," katanya. "Tapi salju di rumah lebih berarti." Saya mengangguk. "Karena itu salju yang kalian jaga." Dia tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah gelang anyaman kecil. "Sama seperti yang Timo berikan dulu." "Ini dari Timo," katanya. "Dia bilang supaya Bapak tidak lupa pulang." Saya memakainya di tangan yang sama dengan gelang lama. 2 gelang. Satu dari dulu, satu yang baru. Saya menatap salju yang jatuh. Putih, lembut, dingin. Tapi di hati saya ada salju kecil dari khatulistiwa. Salju yang rapuh, salju yang bertahan. Karena ada orang-orang yang mencintainya. Dan saat itu, saya berbisik pelan. Mungkin sejak awal aku yang salah paham. Tapi sekarang, aku sudah mengerti. Gunung bukan hanya batu dan es. Gunung adalah rumah. Gunung adalah cerita. Gunung adalah pelajaran. Dan Indonesia mengajarkanku itu semua.